Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam ini malam Selasa, malam libur, malam 1 Juni kita lembur lagi untuk mencicil pekerjaan zona integritas ya. Jadi zona integritas ini kita harus upload di aplikasi. Jadi langkah yang pertama kita siapkan browser yang baru, kemudian masuk di aplikasi fg.polri.go.id. Nah, jadi nanti tampilannya untuk zona integritas ini seperti ini. Zona integritas Polri, Pusdikmin Lemdiklat Polri. Pusdikmin Lemdiklat Polri baru mendapatkan nilai total ZI 20,2%. Nah, ini saya jelasin sedikit. Untuk total pengungkit di sini ada 60%, kemudian total hasil ada 40%. Total pengungkit 60% ini dibagi menjadi 6 bidang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pak Kapusdikmin kemarin adalah yang pertama bidang manajemen SDM 8% bobotnya, penataan tata laksana 7%, kemudian penataan sistem manajemen SDM 10%, penguatan akuntabilitas 10%, penguatan pengawasan 15%. Ini paling banyak ya, persentasenya 15 dan soalnya ada 21. Kemudian penguatan kualitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, bobotnya 10%, soalnya ada 12. Ini di bawah ada soal ya, atau kuis yang harus diisi, kemudian diupload dengan data pendukung. Ini untuk kuis ini pernah di-share di grup ya. Mohon untuk semua dari kita untuk proaktif ya, mempelajari soal-soalnya yang sudah di-print dibagikan kepada masing-masing ketua bidang. Untuk manajemen perubahan ada 12 soal, penguatan akuntabilitas ada 11 soal, penataan tata laksana ada 9 soal, penguatan pengawasan ada 21 soal, ini paling banyak. Kemudian penataan sistem manajemen SDM ada 18 soal, peningkatan kualitas pelayanan ada 12 soal. Nanti di sini rincian hasilnya. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN poinnya 20, kemudian kualitas pelayanan publik poinnya 20. Jadi untuk sementara kita fokus di rincian pengungkit. Kebetulan saya membidangi bidang SDM, jadi kita akan mengupas sedikit penataan sistem manajemen SDM. Silahkan diklik masuk seperti ini. Ini Pusdikmin Lemdiklat Polri, penataan sistem manajemen SDM poinnya 10. Soalnya ini ada 18. Ini saya bacakan salah satu yang udah kita isi. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? Di sini pilihan jawaban ada 2, ya atau tidak. Nanti kalau ya, informasi tambahan di sini, ya jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja. Kalau mengacu jawabannya ya, kalau tidak jawabannya tidak. Kemudian di sini ada catatan. Sebagai contoh, kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis bekerja untuk masing-masing jabatan. Dokumen pendukungnya kita klik di sini. Kemudian di sini ada tanda plus ya. Silahkan diklik. Kebetulan ini udah kita lampirkan. ABK khusus Pusdikmin April 2021 rekap. Nanti ini file yang kita upload bisa diklik, bisa dilihat. Filenya seperti ini. Nah, jadi ini ABK yang tahun 2021 bulan April. Filenya seperti ini. Kalau udah klik OK. Kemudian klik ya, klik ya. Tunggu sebentar, sistem akan menyimpan file yang kita upload. Kemudian soal-soal berikutnya, dokumen pendukung yang telah diupload ininya bentuknya hijau. Ini hijau udah. Nah, yang belum diupload ini nomor 3 masih tanda perboden ya. Ini belum kita jawab dan data pendukung belum diupload, ini tandanya merah. Ada beberapa soal yang masih kita siapkan jawabannya, jadi belum bisa kita upload. Nah, di sini ada, kita akan contohkan cara mengisi. Ada beberapa file yang akan kita contohkan ya. Di sini yang akan kita isi adalah file nomor 22 ya.
Di sini ada 2 pola mutasi internal, 2 bagian 2. Di sini pertanyaannya, apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? Di sini ada beberapa jawaban A, B, C, D, E. Nah, A, jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi, kita pilih A. Diusahakan untuk jawaban kita selalu pilih A yang paling sempurna, kemudian didukung oleh data dukung. Di sini ada catatan untuk soal ini. Kita kasih contoh mutasi di Pusdikmin Lemdiklat Polri telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian kita klik data pendukungnya. Caranya di sini ada plus, kemudian unggah berkas. Kemudian kita cari berkas yang udah kita siapkan. Kebetulan di sini udah kita siapkan DPK bulan Februari dan DPK bulan Oktober. DPK ini Dewan Pertimbangan Karir ya. Silakan diklik open, ditunggu sebentar. Kalau filenya besar, biasanya ini gagal upload. Jadi nanti solusinya kita kompres dulu file PDF-nya. Kalau udah berhasil diupload seperti ini, silahkan diklik centang. Ini tandanya dipilih semua. Jadi untuk data pendukung di JET-I ini bisa 1 file, 2 file, 3 file, sampai 10 file ya, tidak dibatasi. Bagaimana kalau kita datanya belum siap semua, hari ini diupload 2, besok bisa ditambah? Bisa. Jadi nanti kita tinggal tambahkan file lagi, tambah lagi di sini. Kalau udah, kemudian klik OK, pilih ya. Tunggu sebentar, sistem akan memproses file yang kita upload sampai tampilannya menjadi terang. Nah, ini setelah terang, kemudian dokumen pendukungnya berubah menjadi hijau. Ini tandanya file kita udah masuk. Nah, di sini di sebelah kanan atas ada tulisan warna putih di latar belakang biru, minta persetujuan. Nanti setelah diisi semua kita klik. Tapi ini jangan diklik dulu karena jawabannya belum full, belum semua dijawab. Untuk mengecek kita bisa kembali ke dashboard ya. Silahkan diklik dashboardnya. Di sini manajemen SDM, penataan sistem manajemen SDM menjawab 15 dari 18 soal. Jadi ada 3 soal yang belum kita jawab. Dari poin 10, dari bobot 10, kita udah mengupload atau mengisi 8,83%. Sehingga penataan sistem manajemen SDM secara keseluruhan telah mengisi 83%. Nah, setiap kita upload, ini total nilai JET-I-nya akan naik. Kenapa nilai total JET-I Pusdikmin masih rendah 20,53? Karena ini masih banyak yang belum diisi. Ini manajemen perubahan baru mengisi 2 soal dari 12 soal. Kemudian penguatan akuntabilitas baru 1 dari 11. Penataan tata laksana baru 6 dari 9. Penguatan pengawasan ini masih kosong ya. Paling banyak ini penguatan pengawasan 21 soal, tapi belum upload 1 pun. Jadi saya minta tolong kepada kita semua ya. Ini kebersamaan, mari kita sama-sama mensukseskan pembangunan zona integritas di Pusdikmin, karena kalau ini berhasil, kita semua yang akan menikmati hasilnya. Semoga jika ini kita bisa upload 100%, kemudian disetujui oleh RBP di Serena Polri dan di Menpan RB, semoga kita dapat remun 100%. Itulah penjelasan singkat tentang aplikasi zona integritas Pusdikmin Polri. Kami harap kepada Bapak Ibu yang telah diseprinkan, baik ketua bidangnya sampai ke masing-masing operator, untuk proaktif untuk segera mempersiapkan berkas-berkasnya yang akan diupload. Teknis penguploadan nanti bisa diupload sendiri atau bisa diupload di Subagranmin ya, dibantu oleh operator yang ada di Subagranmin.
bisa ke siapa saja, staf sebagai admin semuanya bisa membantu untuk upload berkas. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sekian tutorial singkat cara pengisian zona integritas. Terima kasih, selamat siang. Ulangi, terima kasih, selamat malam. Saking semangatnya udah jam 10 malam, dikiranya masih siang saja.